Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih, dimanapun berada. Kita bersyukur kita kembali bisa beribadah di channel GKPS Padang Bulan. Harapan dan doa kami semua jemaat dalam keadaan sehat. Dan jikalau ada jemaat yang beribadah saat ini sedang isolasi mandiri, sedang pemulihan dari kesehatan, tetap semangat, tetap berpengharapan. Bagaimanakah orang Kristen menjalani kehidupan normal baru di masa pandemi ini yang sudah akan 2 tahun berjalan? Seyogianya kita mampu membuat keseimbangan yang baru dalam spiritualitas kita, dalam mental kita, supaya tangguh. Dalam tubuh jasmani kita harus juga tidak bisa lagi seperti sebelumnya. Kita harus sudah berdisiplin olahraga, asupan gizi kita cukup. Kemudian secara pikiran, kita tidak lagi boleh mudah panik, harus lebih tenang. Sebab banyak hal terjadi yang kita tidak tahu. Banyak perkara-perkara yang sebelumnya tidak pernah kita hadapi, dan saat ini hal-hal itu terjadi. Dalam hal relasi sosial, di dalam kenormalan baru ini kita dituntut untuk lebih peka dengan sesama, dengan lingkungan. Kita lebih peduli, bahkan terhadap alam semesta. Bisa jadi pandemi ini adalah bagaimana bumi mengobati dirinya sendiri dari dalam. Karena ternyata manusia sulit sekali untuk belajar jika diminta secara langsung, tetapi alam berbicara. Alam meminta kita, memaksa kita untuk berubah. Tentu ini perubahan yang lebih baik. Jemaat yang terkasih, kita jalani minggu ini, kita jalani dengan lebih optimis. Mari jemaat, kita memulai ibadah, persiapkan diri, kami undang berdiri. Kujadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Kuserahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Sebab di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Kujadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Dan kepadamulah orang mempersembahkan syukur. Engkau yang mendengarkan doa,
Kepadamulah datang semua yang hidup karena namamu yang tinggi luhur. Inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah kekuatan dan benteng kami datang ke hadapan-Mu hendak bermazmur dan bersyukur, sebab Engkau menaungi kami dengan sayap kasih-Mu dari segala ancaman, sehingga kami merasa aman. Sinari kami dengan wajah-Mu dalam ibadah ini, agar kami lebih bersemangat dalam hidup ini. Sekalipun cobaan datang menerpa kehidupan ini, kami tidak ragu dan bimbang, sebab Roh-Mu yang memelihara serta menguatkan kami tak kalah dalam susah maupun senang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Banyak hal yang sudah Allah lakukan bagi kita manusia. Kasih setianya, rancangannya sungguh sempurna. Meski kadang kita tidak paham, tetapi setialah. Mari kita naikkan pujian dan penyembahan kita. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam
bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan sekali lagi, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa Surgawi, firman-Mu mengatakan kepada kami, kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Dalam terang firman-Mu kami mengaku bahwa kami lebih sering hanya mengasihi diri kami sendiri. Dalam terang firman-Mu kami mengaku bahwa kami sering jatuh dalam dosa, mementingkan diri sendiri. Ya Bapa, ampunilah kelemahan kami, kasihanilah kami. Selidiklah kehendakku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah kehendakku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Bapa Surgawi, Engkau mengetahui seluruh gerak hidup kami. Yang menyimpang dari jalan-Mu, yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ya Ya Bapa, Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, kasihanilah kami. Selidiklah kehendakku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah kehendakku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari Yohanes 16 ayat 24 tambah 27. Firman-Nya, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu apapun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku, dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mengucap syukur atas pengampunan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Agunglah kasih Allahku, memang tiada yang setaranya. Kita naikkan pujian. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya.
Allah. kasih Allah anugerah tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Andaikan laut jadi tintanya dan langit jadi kertasnya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia. Kita nyanyikan dari ayatnya yang ketiga. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalangnya dan insanku pujangganya, akan genap mengungkapkan hal kasih-Mu dia, dan langit pun akan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah Oh anugerah, kasih Allah anugerah tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. kita mendengarkan warta jemaat Kebaktian Minggu Berbahasa Indonesia Minggu 29 Agustus 2021. Yang pertama, kami mengucapkan selamat beribadah terkhusus bagi jemaat yang baru pertama sekali ini beribadah di YouTube channel GKPS Padang Bulan. Hamba Tuhan yang akan menaburkan firman pada hari ini adalah Bapak Pendeta Perlindungan Situmorang. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Yang kedua, kita bersyukur untuk ibadah minggu lalu yang terlaksana dengan baik dan ibadah minggu depan masih akan tetap kita laksanakan di channel yang sama. Yang ketiga, minta maaf, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Biar terus merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah selama ini boleh menjadi ucapan syukur dan akan menjalani tahun-tahun ke depan di dalam naungan dan lindungan Tuhan. Demikian warta jemaat pada hari ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang di surga. Mulia Engkau Allah yang sungguh melampaui dari pikiran-pikiran kami. Kasih-Mu sungguh luas, terbukti dari orang-orang beriman yang sudah mendahului kami, yang tercatat dengan rapi dan jelas di dalam firman, di dalam kitab. Mereka menyaksikan betapa Tuhan tak pernah memalingkan muka dari anak-anak-Mu yang setia, yang takut akan Engkau, bahkan yang berdosa sekalipun Engkau memandang kami.
Demikianlah Engkau berbelas kasihan, demikian besarnya lah kasih-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa di dalam keberadaan kami masing-masing, jemaat, di rumah yang beribadah. Boleh kami berkumpul secara virtual, dan kami rindu Roh Kudus-Mu yang bekerja bagi hati kami masing-masing. Tidak ada batas-batas, tidak ada hal-hal tembok yang menghalangi kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Bahkan ketika saat ini lebih banyak umat-Mu, jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Ayah, ibu, mungkin nenek, kakek, anak-anak semua ada di rumah. Biar kiranya ini boleh menjadi momen yang baik untuk membina hubungan yang lebih akrab, yang lebih mesra, yang lebih harmonis di tiap-tiap rumah tangga Kristen dimanapun berada. Ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang saat ini serba banyak hal yang tidak pasti, kami percaya satu hal yang pasti, Tuhan bekerja. Tuhan setia, Tuhan campur tangan. Itulah yang menjadi iman kami, bahwa tiap jemaat-Mu dengan segala pergumulan mereka tidak mampu kami ucapkan satu persatu, tapi Tuhan melihat, Tuhan tahu. Ya Bapa, Engkau jawablah doa-doa setiap jemaat-Mu sesuai dengan kemurahan Tuhan. Engkau menjawab kerinduan-kerinduan, harapan-harapan, bahkan Engkau turut bekerja di dalam keputusan-keputusan yang akan diambil oleh jemaat-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya Tuhan yang memakai hamba-Mu yang menaburkan firman pada hari ini untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan, dan jemaat boleh memiliki hati yang gembur untuk ditanami oleh firman Tuhan. Ya Bapa, firman-Mu lah yang menolong kami untuk melihat siapa kami sebenarnya. Bagaimana kami seharusnya bersikap di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan kepadamu ibadah ini, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, bahkan juga para majelis, sintua, syamas yang ada di gereja GKPS Padang Bulan ini, bahkan di seluruh dunia di gereja interdenominasi. Engkau yang memakai mereka semua menjadi saluran untuk menguatkan iman dari jemaat-jemaat. Terima kasih Bapa, kami manusia yang lemah dan berdosa, kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk mampu mengkoreksi diri kami, dan kami mohon ampun di hadapan Tuhan untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami ini di dalam nama anak Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sungguh hidup. Amin. Kita mengumpulkan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Firman Tuhan yang menjadi landasan pengantar dalam memberikan persembahan pada Tuhan pada sore malam ini, saya akan bacakan dari Mazmur pasal 86 ayat yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan. Silakan dikirimkan kepada dompet elektronik yang sudah tertera di layar. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Kita naikkan puji-pujian kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk
bersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan sumber segala-galanya kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 13. Di pintu mempelai perempuan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah, karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita, pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Firman Tuhan biarlah itu yang menyelidiki hati kita, yang menguatkan, yang mengoreksi dan meneguhkan. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai
aku ya Allah, lihatlah hatiku. Apakah kau sungguh mengasihimu? Sebab Engkau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Marilah kita berdoa. Bapa, Engkau melihat setiap hati kami yang mendambakan dan merindukan sabda-Mu. Pada saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon anugerah Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu, untuk setiap pengajaran dan untuk setiap kuasa dari firman Tuhan yang akan bekerja mengubah hidup kami, meneguhkan hati kami, dan menguduskan kami lebih lagi untuk semakin hidup seturut dengan sabda-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang indah. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, menyatakan pujian penyembahan kami kepada Engkau. Dan dengan keberanian iman kami datang menyapa Tuhan lewat doa syafaat kami. Tuhan, buka hati setiap pribadi, anak-anak-Mu yang dengan setia, rindu dan bersuka atas ibadah kami pada saat malam ini. Saatnya kami untuk membuka hati kembali untuk sabda pengasihan-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kuasa Roh Kudus menolong kami, membawa kami kepada pengertian yang sungguh, menerjemahkan firman-Mu di setiap pergumulan kami masing-masing. Dan dengan rendah hati kami memohon kuasa-Mu, supaya kami dapat melakukan firman ini di hidup kami masing-masing. Dan demikian kami adalah orang-orang yang disebut berbahagia ketika kami dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh rindu melakukan firman-Mu di hidup kami sehari lepas sehari. Urapi hamba-Mu dalam menyatakan isi hati-Mu, sembunyikan di balik kaki salib Tuhan. Dengan segala kerendahan hati mohon kuasa-Mu dan hikmat dari Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Salam bagi kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di penghujung di bulan Agustus, di minggu terakhir, tanggal 29 Agustus. Bersyukur kita kepada Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dan belas kasihan Tuhan yang memimpin, menyertai, meneguhkan iman kita semua, meneguhkan keluarga, meneguhkan kesaksian, meneguhkan pekerjaan dan segala pelayanan kita. Pada saat minggu malam hari ini saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Judul atau tema khotbah kita pada malam hari ini adalah Tuhan mengetahui isi hatimu. Markus pasal 7 ayat 17 sampai ayat yang ke-23 saya akan baca bagi kita sekalian. Demikian sabda Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya,
Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah kita saudara-saudari yang dikasihi Tuhan ketika kita bertekad melakukan kebenaran firman Tuhan di hidup kita sehari lepas sehari. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada dua jebakan ekstrim di dalam kehidupan beragama seseorang. Entah itu seperti kita Kristen, pengikut Tuhan Yesus, ataupun agama lain secara umum sesungguhnya. Ada orang yang terjebak di dalam pengalaman beragama yang legalis namanya. Ini kelompok orang yang sering berdiri di atas pokoknya, ya. Pokoknya begitu tertulis, begitulah dilakukan. Apa yang dikatakan oleh hukum-hukum di dalam kitab suci harus persis begitu dilakukan. Tidak peduli pemaknaannya masih jauh dari arti sesungguhnya, pokoknya sesuai dengan tafsiran dan pemahaman mereka tentunya. Maka orang-orang seperti ini akan terjebak di dalam kehidupan beragama yang sangat kaku. Apa yang letter-letter tertulis di kitab suci begitu dilakukannya. Tidak peduli konteksnya, tidak peduli ada perbedaan zaman antara ayat itu ditulis dengan kehidupan sekarang. Tidak peduli situasi sosialnya. Tidak peduli situasi di dalam perkembangan sejarah, perkembangan zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kekristenan pun ada orang seperti ini. Mereka tidak akan bergeming sedikit pun dari apa yang dikatakan kitab suci. Biasanya cara mereka memahaminya adalah penafsiran-penafsiran yang secara harafiah. Dan kelompok seperti ini adalah orang yang terlalu suka untuk menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Dirinya lebih kudus dari orang lain. Dirinya lebih saleh dari kelompok yang lain. Dan mereka lah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Sementara orang lain adalah orang-orang yang najis. Orang-orang yang penuh dosa. Orang-orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudari, cara kehidupan beragama seperti ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa saya sebut berbahaya? Karena secara otomatis sebetulnya cara dan pemahaman kitab suci dan hidup beragama seperti ini otomatis akan merendahkan nilai bobot dari pengajaran yang sesungguhnya dari kitab suci mereka. Dan dampak impact, ya, kehidupan yang harusnya berdampak kepada orang lain akan sangat kecil sekali. Karena mereka akan menilai orang lain adalah orang-orang yang tidak layak datang kepada Tuhan. Mereka di sisi lain mereka ya orang yang seperti kalau kita katakan pemilik kunci surga. Sehingga apa yang dirindukan Tuhan kalau dalam kekristenan menjadi berkat bagi orang lain.
supaya orang tertarik datang kepada Tuhan, supaya orang semakin banyak datang mengaku percaya pada Yesus, bertelut di kaki Yesus, bisa menjadi kontraproduktif. Tidak tercapai tujuan. Malah sebaliknya orang bisa antipati kepada pengajaran dan cara hidup mereka. Itulah yang diwarisi oleh orang Farisi, Saduki, imam-imam kepala yang datang untuk menemui Yesus. Dikatakan di ayat 1 pasal 7. Dari Yerusalem datang menemui Yesus. Bersengaja mereka. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari-cari sebisa mungkin mendapati kesalahan pada diri Yesus. Legalis. Kita tidak berharap kekristenan kita adalah kekristenan yang legalis. Tapi ekstrim yang lain, saudara, ada yang disebut antinomos. Kekristenan yang antinomos adalah cuek atas seluruh perintah-perintah hukum-hukum di kitab suci. Anti, artinya tidak peduli, tidak mau tahu. Nomos dalam bahasa Yunani itu hukum. Tidak memperhatikan, tidak peduli, dan mau bebas saja di dalam kehidupan beragama. Yang penting kasih, kata mereka. Yang penting menghargai harkat martabat manusia. HAM, misalnya begitu. Ada banyak perintah-perintah di dalam kitab suci dalam hal menjaga kekudusan misalnya. Mereka cuek. Hal-hal yang menajiskan bisa saja diperbuat, bahkan mungkin bukan saja jemaat, tapi para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, bahkan orang-orang yang dikuduskan, dihususkan untuk hierarki organisasi gerejawi misalnya. Kehidupan mereka sangat tidak saleh. Ini bertolak belakang dengan orang yang legalis tadi. Bebas. Apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia mereka lakukan juga. Kalau orang mabuk minum tuak misalnya di luar sana, maka pelayan Tuhan juga bisa melakukan itu dalam pandangan mereka. Yang penting hati, yang penting kita beragama. Atas nama HAM misalnya, hak asasi manusia. Orang-orang yang LGBT misalnya. Ya, orientasi seksual yang menyimpang mereka bisa terima. Lihat, saya dari gereja Metodis, saudara, pendeta Metodis saya. Hal yang menyedihkan sekali, beberapa bulan yang lalu Metodis di Inggris akhirnya tidak kuat dengan desakan dari segala penjuru, akhirnya mengumumkan secara terbuka menerima LGBT di gereja Metodis di Inggris. Dan itu tidak sama kebijakan ini dengan gereja Metodis di Indonesia tentunya. Antinomos. Kehidupan yang tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Mereka mengaku beragama, tapi hati mereka tidak pernah diubahkan. Karakter mereka tidak diubahkan. Cara hidup mereka memandang kepada kekudusan Allah tidak ada bedanya dengan orang-orang duniawi. Saudara, dua ekstrim ini sangat-sangat tidak baik. Ya. Legalis akan terjebak di dalam kehidupan beragama yang kaku, yang menganggap dirinya super, orang lain tidak ada nilainya. Tapi orang yang antinomos adalah orang-orang yang sangat-sangat tidak menghargai nilai-nilai dan ajaran-ajaran moral serta teologi yang benar menyangkut kekudusan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah jebakan yang harus kita hindari. Lihat, kalau kita membaca Markus pasal 7 mulai ayat 1 itu. Tadi dikatakan
di ayat 1. Pada suatu kali serombongan orang Farisi. Rombongan saudara, bukan satu orang. Artinya mereka bersepakat, mereka sudah punya pendapat dan konsep sendiri. Beberapa ahli Taurat ikut bergabung dari Yerusalem. Berarti mereka adalah orang-orang terkemuka dalam agama Yahudi. Datang menemui Yesus. Tujuannya apa? Cari kesalahan. Bahkan bila penting menjebak Yesus. Seperti di Yerusalem pernah, ya kan? Mereka bertanya, bagaimana ketaatan kepada Kaisar, kepada Tuhan dalam keseimbangannya untuk membayar pajak. Nah, Tuhan Yesus dijebak. Kalau Yesus bilang, bayar pajak kepada Kaisar, seolah-olah mendukung penjajah. Kalau yang gak usah bayar pajak kepada Kaisar, kasih persembahan kepada bait Allah. Nah, seolah-olah nanti dianggap pemberontak. Dijebak, ya. Tapi hikmat dari Tuhan selalu menyertai Tuhan Yesus. Di sini pun, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan mengajarkan kita bahwa kemunafikan dalam beragama harus kita tinggalkan. Demi kemunafikan, saudara, orang ini serombongan Farisi bergabung dengan ahli Taurat, datang dikatakan, bahkan rela mengabaikan perintah Allah. Urusan yang paling penting bagi mereka adalah persoalan najis tidak najis, halal tidak halal. Urusan yang paling penting bagi mereka bukan sekedar mempertanyakan bahwa kalau misalnya di ayat 2, ya, bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebetulnya topik mereka apa? Masalah kesehatan? Enggak. Membasuh tangan, mencuci tangan sebelum makan itu bermasalah untuk kesehatan. Benar. Kita pun diajari begitu mulai sejak kanak-kanak. Bahkan hari-hari ini, masa pandemi ini, kita diajar lebih banyak lagi mencuci tangan. Saudara yang dikasih itu, yang mereka pikirkan bukan urusan nanti kalau enggak basuh, enggak cuci tangan, sakit. Bermasalah ke pencernaan. Enggak, bukan itu masalah mereka. Bukan itu yang menjadi topik mereka. Dan topik mereka bukan hanya sebatas sosiologis juga. Misalnya, kalau ada orang mau makan, sebagian cuci tangan, sebagian enggak, kan nanti bermasalah. Sama seperti kita sekarang. Kita diwajibkan berpakai masker. Ya, di satu pertemuan kecil, sebaiknya semua pakai masker. Nih kami semua pelayan Tuhan sore malam ini, kami pakai masker. Jangan ada yang nggak pakai masker, ada yang pakai, ada yang enggak. Ayolah taat semua. Bukan sosiologisnya seperti itu, keseimbangan sosiologis, bukan itu yang mereka pikirkan. Tapi yang mereka pikirkan lebih ke teologisnya. Memakai teologi untuk menekan orang. Memakai teologi untuk menghakimi orang. Memakai teologi untuk menunjukkan superioritas mereka. Kami lebih baik, kami lebih taat, kalian abai dengan peraturan. Sebab itulah di ayat 3. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lain tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka merasa super. Kami sudah jauh lebih taat dari kalian. Kami jauh lebih kudus, lebih hebat kehidupan beragama kami dari kalian. Di situ poinnya. Memakai teologi untuk merendahkan orang lain, memakai teologi untuk menyerang orang lain.
Lihatlah betapa rusaknya kehidupan beragama seperti ini. Dan di zaman ini, dalam bingkai NKRI, sesekali kita mendapati orang seperti ini. Kehidupan beragama yang dijalaninya menganggap dirinya paling super, agamanya paling super. Dan orang lain semua najis. Orang lain semua masuk neraka, mereka lah yang masuk surga. Ada. Tidak ada yang lain mereka pikirkan selain mencari-cari kesalahan agama lain dan merendahkan orang-orang di luar kelompoknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dipikirkan oleh rombongan Farisi dan ahli Taurat ini? Dikatakan justru mereka hanya memegang erat kulit-kulitnya, tapi intinya mereka tidak pahami. Abai. Lihatlah ayat 8, ayat 6 sampai 8. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesus tentang kamu. Nubuat Yesaya tentang kamu, maaf. Hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Coba bayangkan. Kulit-kulitnya repot, sibuk mereka melakukannya. Masalah hati, inti dari kehidupan rohani, hidup yang diubahkan, pertobatan, menghargai, menghormati kekudusan Allah, hadirat Allah, jauh dari hati mereka. Saudara, percuma mereka beribadah kepadaku. Lihat ayat 7. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadatmu. Masalahnya apa? Contoh, urusan menghormati orang tua, hukum Taurat kelima, ayat 9, 10, 11 itu. Oh, karena mereka sudah mempersembahkan segala sesuatu sesuai dengan perintah hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita lihat memang kitab imamat itu, kalau kita data tanggung jawab kurban persembahan yang harus dilakukan oleh seorang Yahudi yang taat. Oke. Kalau dikumpul dari persentase mata pencaharian dalam 1 bulan, itu bisa mendekati 30% dari penghasilan. Saya sudah pernah secara khusus studi tentang itu. Saudara, artinya mereka memberi dengan sangat banyak, ketat. Bahkan orang Farisi di bagian Injil lain, sampai detail-detailnya, adas dan jintan mereka bawa sebagai persembahan persepuluhan. Itu adalah urusan rempah-rempah untuk bumbu dapur. Misalnya ya, saudara, ini kan zaman efisien efektif ya. Kalau ada lahan yang masih sedikit tersisa di halaman rumahmu, misalnya bikinlah pot apa, tidak harus bunga, kembang ya. Bisa cabai misalnya. Oke. Tanam cabai di situ. Jadi panen nih. Berapa biji cabainya? Misalnya 10 ya. Katakanlah 10. Cabai merah itu misalnya. Oke, cabai keriting. Maka karena ada 10, 1 bawa ke rumah Tuhan sebagai persepuluhan. Menurut kalian hebat nggak? Hebat banget. 10 cabai di potmu di samping rumah, ingat langsung persepuluhan. 1 bawalah ke gereja, 9 sama kamu pakai. Sampai sebegitunya orang Farisi ini. Maka kalau urusan ketaatan seperti itu tadi legalis ya, kita harus salut sama mereka. Ya. Ada yang mewarisi cara-cara
seperti ini ada. Ada aliran tertentu dalam kekristenan. Misalnya hari Sabtu, nggak mau meminjamkan uang, menolong orang dalam arti bantu-membantu. Kalau Sabtu, di luar Sabtu baru boleh. Ada, saya sudah menemui orang seperti itu. Ya, itulah yang dibahas juga di dalam kitab suci. Lembu satu hari Sabtu, hari Sabat, mau tarik enggak dari lubang itu? Kalau menurut legalis jangan, karena ini Sabat, biarkan. Mati pun di situ lembunya nggak apa-apa, karena ini Sabat. Jangan sampai melanggar Sabat demi menyelamatkan seekor lembu. Legalis bukan? Tapi Yesus mengajarkan yang lain. Kasih jauh lebih penting daripada sekedar aturan-aturan yang tertulis ini. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Orang Farisi ini bilang, kami sudah habis uang untuk persembahan, maka untuk mengurus orang tua tidak lagi ada biaya. Jadi abaikan saja orang tua. Lihat ayat 10-11 itu. Menurut legalis, boleh mengabaikan orang tua karena sudah merasa melakukan kewajiban memberi persembahan kepada Tuhan. Lihat, bahaya sekali legalis. Dan itulah yang dilakukan Farisi dan ahli Taurat ini. Beralasan, kami sudah mendahulukan Tuhan, seolah-olah begitu. Maka kami boleh mengabaikan perbuatan kasih kepada orang tua dan kepada sesama manusia. Legalis. Saudara, mereka menggantikan kemurnian moral dan lebih mementingkan hal-hal seremonial. Tapi Yesus menjelaskan hal-hal yang harus kita cermati. Ini urusan kasih, urusan hati yang sudah diubahkan. Kenajisan yang sesungguhnya menurut Yesus terdapat di dalam hati. Bukan yang masuk jenis-jenis makanan, tapi apa yang dihasilkan oleh kehidupan. Maka daftar ayat 21 itu. Ini semua jahat. Dikelola dari dalam hati. Bukan urusan halal haram. Makanan yang kita makan, bukan. Tapi hati yang belum diubahkan, saudara yang dikasihi Tuhan, muncullah daftar-daftar kejahatan seperti ini. Dan bagi Yesus itu jahat. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, motif di dalam mengikut Tuhan harus motif yang sudah dimurnikan. Selama ini di dalam internal gereja antar aliran masih sering kita dapati pertentangan seperti itu. Ya, apa misalnya? Urusan-urusan tata ibadah. Aliran satu dengan aliran lain beda, betul. Alkitab tidak membuat satu format liturgi ibadah yang benar. Susunannya kaku, sudah ditentukan dari surga. Enggak boleh diubah lagi. Enggak ada di Alkitab tuh. Yang ada adalah hikmat diberi Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Maka dalam beribadah, hikmat itu kita olah demikian. Ibadah yang seperti apa yang pas bagi kita. Sukunya, perhatikan. Ibadah orang Jawa dengan orang Batak beda. Stylenya beda. Karena memang style sukunya beda. Ibadah orang Afrika dengan orang Jawa lebih jomplang lagi. Lihat di YouTube orang Afrika kewaktian. Joget-joget semuanya. Bahkan ada yang sampai salto. Dan jangan menganggap mereka itu sesat. Begitulah cara mereka menerjemahkan ketika mereka mengagungkan kemuliaan Tuhan. Ditopang oleh budaya mereka yang lincah, yang ringan, gesit, bergerak. Tapi kalau kita bawa style ibadah seperti itu ke Jawa, gereja Kristen Jawa misalnya, saya sudah pernah ikuti. Wah, mereka akan pasti kesusahan
dan tidak akan cocok dengan style itu. Mereka maunya yang lembut-lembut, nyanyiannya pun lembut-lembut, ya, pentatonik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Batak beda lagi, Batak 5, GKPS beda lagi, dan seterusnya. Antara suku yang satu dengan yang lain, style seperti apa yang paling cocok? Antara aliran satu dengan aliran lain, style seperti apa yang cocok? Maka tidak perlu satu aliran atau denominasi gereja menjelek-jelekan, menghina style ibadah orang lain. GKPS susun seperti ini, seperti blended, gabung antara kontemporer dengan lagu-lagu hymn. Itu namanya gabungan, blended. Ada yang sangat nyaman dengan hymn dari awal sampai akhir. Ada yang sangat nyaman dengan lagu kontemporer. Saya kenal satu gereja di Surabaya. Tidak ada yang boleh musik mengiringi ibadah kecuali piano akustik. Keyboard seperti ini nggak boleh, hanya piano akustik. Ya itu bagi mereka. Hargai saja itu, tidak perlu menghina itu. Nanti yang kamu kaku banget lagu, enggak, bagi mereka enggak kaku itu. Tapi bagi kita yang terbiasa kontemporer, nikmatilah itu. Mau tepuk tangan, mau joget, mau jingkrak, mau melompat. Dan orang yang terbiasa dengan lagu-lagu hymn yang sifatnya adem ayem begitu, tidak perlu menghina. Saya masih menemukan itu gereja yang tepuk-tepuk tangan itu ya, katanya. Begitulah saling serang. Tidak pada tempatnya lagi ya. Urusan, bahkan saya pernah ketemu dengan urusan bahasa roh dengan tidak bahasa roh. Sering menjadi pertentangan. Urusan baptisan selam atau baptisan percik. Ya. Urusan bahkan urusan jubah pendeta. Nih, seperti ini yang saya pakai. Di gereja kami Metodis pakai jubah kalau khotbah, ke KPS juga. Maka saya mengadaptasikan diri. Tapi saya pernah dicela oleh seorang hamba Tuhan yang aliran lain. Katanya begini, kami nggak mau pendeta pakai jubah. Kenapa? Karena jubah itu akan membuat jarak antara pendeta dengan jemaat, katanya. Maksudnya apa? Kita udah kalau pakai jubah, sementara jemaat nggak pakai jubah, itu udah beda, ada jurang antara pendeta dengan jemaat, katanya. Itu kan pemahaman dia lah begitu. Kita ini pakai gereja Lutheran, gereja Calvinis itu kan Swiss, dari Swiss style ya. Ada 3 yang pakai jubah dari style Swiss. 1 ahli hukum, maka lihat di pengadilan itu. Hakim, jaksa, pengacara pakai jubah. Terus urusan pendidikan, maka lihat profesor, ya, dosen-dosen apalagi pada wisuda pakai jubah. Maka urusan agama, Protestan maupun Katolik pakai jubah. Di kitab Imamat, saudara boleh baca bagaimana pengaturan Tuhan kepada jubahnya Harun. Detail sekali. Apa yang melekat, apa yang tergantung bentuk dan panjangnya segala macam ukurannya dari jubahnya Harun. Diatur oleh Tuhan. Maka imam pakai jubah. Pelayan Tuhan seperti itu yang dihususkan, ditabiskan. Berarti di Alkitab pun ada jubah. Terus mengapa ada kelompok orang yang jubah itu tidak Alkitabiah? Maka para pendeta di aliran tertentu yang tidak pakai jubah, yang hanya jas, dasi, silakan. Kita sama-sama menghormati. Dan satu lagi, yang sering pertentangan di antara orang yang legalis dengan antinomos di dalam gereja juga adalah urusan apa? Adat. Ulos. Ada kelompok yang sangat anti adat. Semua saudara. Saya kenal seseorang dulu menikah dari aliran tertentu, tidak mau terima adat, menolak adat. Tulangnya mengeluh, tulang kandungnya.
Tidak lagi ada tulang dalam keluarga kami ini. Semuanya udah saudara katanya. Karena tulangnya udah dipanggil saudara. Saudara ini disebut marganya. Tidak lagi ada tulang, tidak lagi ada mangburu, namburu dan seterusnya. Ya, mau bagaimana? Adat ditolak, dianggap itu dari iblis, dari setan. Ulos ditolak, dibakar dan seterusnya. Dan warna ulos dipermasalahkan, merah, putih, hitam. Itu warna setan katanya. Padahal itu adalah warna leluhurnya tradisi orang Batak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita hindarkan urusan legalis di satu sisi, tapi juga kita tidak boleh antinomos. Kita yang menerima adat juga harus lihat dan konsep formatlah adat itu supaya tetap memuliakan Tuhan. Yang tidak memuliakan Tuhan, isilah dengan nilai-nilai Injil. Jangan campakkan, jangan buang adat itu. Ulos itu sangat-sangat tinggi, luhur nilai-nilainya. Saudara, pahami baik-baik sebelum engkau menghakimi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka yang pertama mau saya tekankan adalah mari kita berdiri di atas kebenaran yang benar, netral. Ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri dan seterusnya. Maka motif hati, ya, Amsal pasal 4 ayat 2 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup beragama adalah hidup yang dimulai dari hati yang diubahkan. Maka Roma pasal 12 ayat 1, setelah Rasul Paulus memaparkan seluruh karya Kristus yang menyelamatkan, yang menyempurnakan Taurat. Kita tidak hidup lagi di bawah Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Dan setelah percaya pada Yesus, Roma pasal 12 ayat 1 bagian kedua dari surat Roma. Dimulai langsung, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah logika latreio dalam bahasa Yunani. Itu adalah seperti baut dan mur, pas, klop, sesuai dengan isi hati Tuhan. Maka hati salah satu yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dimulai dari pertobatan yang sungguh-sungguh. Lahir baru dengan jelas. Kasih Tuhan dengan jelas. Dengan segenap seperti yang dijelaskan firman. Itulah yang kita bawa untuk mengasihi sesama. Dalam melayani Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan nyata. Bukan sekedar legalis, ikut-ikutan, dan hanya secara turun-temurun kita beragama. Bukan. Saudara, maka hati yang murni, hati yang jujur, jangan munafik, ya. Jangan tidak jujur di dalam menjalankan kehidupan. Jauhkan hati yang jahat, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-23 itu. Jangan menghakimi, datang untuk menghakimi orang lain dan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang harus kita lakukan adalah jagalah hati supaya tetap bersih. Sebagai anak Tuhan yang sudah diubahkan, orang Kristen, murid Kristus yang baik, jagalah hatimu untuk menanggapi segala sesuatu. Hati yang bersih, hati yang suci. Fungsi hati, saudara, sangat jelas, ya. Untuk mengontrol dari seluruh pikiran, seluruh perilaku kita. Mendorong, mempengaruhi, mengontrol diri kita untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Buah-buah yang baik, buah-buah yang benar, yang diterjemahkan lewat tindakan. Perkataan, perbuatan, sikap-sikap, karakter kita. Orang melihat kita seperti kota di atas gunung. Dilihat, yang pertama dilihat adalah sikap, karakter, bahasa tubuh, perkataan. Bukan urusan taat ini, taat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Roh Kuduslah yang menolong kita untuk melakukan semua itu. Saat kita bertobat lahir baru, saudara,
Roh Kudus masuk di dalam hidup kita. Dihasilkanlah yang namanya pengudusan, penyucian, pembaharuan di hidup kita. Pikiran dibaharui, hati dibaharui, tingkah laku, karakter dibaharui. Maka kita menjadi orang-orang yang menghasilkan kehidupan Kristen yang murni, yang tulus, yang menghargai dan mengedepankan kasih, bukan mengedepankan aturan, ya, dan hukuman. Lihat kalau ada agama tertentu, dikit-dikit hukuman, dikit-dikit aturan, nah, itulah legalis itu. Ada banyak hal di dalam tradisi-tradisi, terutama kita orang Batak, yang harus kita hargai, ya. Jangan nanti dengan tradisi. Tidak ada sejarah manusia sepanjang abad, mulai dari Adam dan Hawa sampai hari ini, zaman postmodernisme ini, yang tidak diwarnai dengan tradisi. Ya, zaman itu selalu diwarnai dengan tradisi. Maka suku Batak pun banyak tradisinya. Gereja hadir di tanah Batak, gereja hadir di Simalungun juga menghargai tradisi. Tapi jangan tradisi merusak teologi yang diajarkan kitab suci. Tapi jangan pula teologi dikompromikan demi adat. Dua-duanya harus sejalan, tapi harus sesuai dengan ajaran Alkitab. Oleh karena itu, saudara-saudara, Injil dan adat harus sama-sama bisa kita padu. Disitulah kekayaan kekristenan bagi gereja suku seperti kita. Terakhir, Martin Luther, saya kutip pendapatnya, saudara-saudara. Siapa yang dibenarkan oleh iman, dia akan meresponnya dengan ucapan syukur dan kasih yang menyempurnakan. Melalui iman pada janji Allah, seseorang menerima anugerah keselamatan dan kemampuan untuk mengasihi dari hati dan bukan karena dorongan hukum dari luar dirinya. Iman kepada Yesus Kristus, kepada Allah Tritunggal, itulah yang mengubah hati. Dan hati yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus itulah yang membuat kita sanggup menunjukkan nilai-nilai terdalam, nilai-nilai tertinggi, nilai-nilai terindah dari cara hidup orang Kristen. Yang saling menghargai, yang mengasihi, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Hati, ini yang harus kita pertanggungjawabkan, dan ini yang harus kita kelola tiap-tiap hari. Harus menghasilkan kehidupan yang berdampak. Kehidupan beragama kita bukan sekedar eksoteris, itu istilah. Yang dari luar, itu tadi yang diajarkan Yesus. Tapi adalah eisetoris, dari dalam berdampak keluar. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan mengetahui isi hatimu. Menjadi seorang Kristen dan murid Kristus yang terbaik. Kelola hatimu dengan benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu. Hari ini kami diingatkan untuk memposisikan diri dengan benar sebagai seorang Kristen. Bukan kehidupan beragama yang legalis, bukan juga kehidupan beragama yang antinomos. Tapi kami adalah murid-murid Kristus yang memulai kehidupan kekristenan kami, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama dengan segenap hati, dan melayani Tuhan oleh karena kesadaran yang sangat mendalam akan anugerah Tuhan. Biarlah kami sebagai tubuh Kristus di dunia ini belajar saling menghargai. Denominasi yang satu dengan denominasi yang lain. Aliran gereja yang satu dengan aliran gereja yang lain. Kami belajar untuk memposisikan diri untuk tampil sebagai
gambaran yang dinyatakan Tuhan Yesus lebih mengutamakan kasih daripada sekedar aturan. GKPS, gereja Tuhan yang Kau pakai untuk memenangkan dan melayani suku Simalungun, Batak Simalungun. Kiranya Tuhan menolong, memberkati. Kehadirannya di tanah Simalungun sungguh-sungguh dapat mengadopsi adat-adat yang baik di Simalungun. Mewarnainya dengan Injil, mewarnainya dengan ajaran-ajaran Kristus. Sehingga semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu. Meteraikan firman-Mu, biarlah setiap kesaksian hidup kami sehari-hari menunjukkan cara hidup kekristenan yang benar. Bercahaya, bersinar di tengah-tengah kehidupan orang lain. Berdampak oleh karena kami berbuat sesuatu yang mengubah hidup orang lain juga. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dari dalam diisi dan keluar berbuah. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan komitmen kita melalui pujian. Hidup bagi Yesus, hidup yang benar. Hidup yang benar, tinggalkan dunia dan dosa cemar, serahkan semuanya dalam hati damai, jalan inilah beri berkat bersama. Oh Yesus mukalisku, Oh Yesus mukalisku, serahkan hidupku, serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantimu. Oh tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu, ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. hidup bagi Yesus penggantiku. Kasihnya menarikku merindu, ku ikut Tuhan, berserah diri. Mari kita naikkan dari pujian ayat yang kedua. Hidup bagi Yesus penggantiku, siksa ditanggungnya di Kalvari, kasih-Nya menarikku merindu, ku ikut Tuhan berserah diri. Oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Oh tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu, ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Saudara, marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Juru Selamat kita. Lakukanlah firman Tuhan di dalam hidupmu, jaga hatimu, dan dari hati kita terpancar karakter dan kualitas kehidupan yang terbaik, menjadi kesaksian yang indah bagi
hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sejak malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, bersaat teduh, berdoa, mengucap syukur untuk ibadah kita. Amin. Apapun juga yang menimpamu, percayalah Tuhan menjaga. Sebab naungan kasih-Nya itulah pelindungmu. Waktu tenang, bahkan waktu tegang. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, percayalah Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, percayalah Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Tuhan menjagamu.